Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiah Ramadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dipresentasikan kemarin, yaitu tentang metodologi studi Islam, yang meliputi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian metodologi dan metode studi Islam. Yang kedua, kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Yang ketiga, memahami metode studi Islam. Dan yang keempat, studi Islam di negara non-muslim. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian metodologi dan metode studi Islam. Metodologi berasal dari kata metod yang berarti cara dan logi atau logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi metodologi bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang membicarakan tentang cara. Adapun pengertian metode studi Islam yaitu usaha untuk mempelajari agama Islam secara mendalam dengan tujuan mengetahui seluk-beluk agama Islam dari ajaran agama Islam, sejarah agama Islam, sampai kepada praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan oleh penganut agama Islam. Yang kedua adalah kegunaan metodologi penelitian studi Islam, yaitu yang pertama, menjadikan umat Islam dapat memahami berbagai metode yang telah dikaji oleh para ilmuwan muslim dalam mengkaji Islam sehingga menghasilkan kesimpulan yang beragam. Yang kedua, menciptakan konseptualisasi doktrin Islam secara temporal, sehingga doktrin Islam akan selalu tampak dalam kehidupan sosiokultural yang selalu dinamis dan berkembang. Yang ketiga, mempelajari sejarah detail hakikat agama Islam dan keterpengaruhannya dalam kehidupan sehari-hari serta sejauh mana hubungannya dengan agama lainnya. Yang keempat, mempelajari pokok-pokok ajaran Islam secara original dan cara pengaplikasiannya dilihat dari sejarah awal Islam sampai pada zaman modern. Yang kelima, mempelajari sumber-sumber yang terdapat dalam agama Islam serta sejauh mana keterpengaruhannya terhadap penganutnya dari aspek sejarah. Yang ketiga, metode memahami studi Islam, yaitu yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kenapa? Ketika kita memahami agama Islam hanya dari para ulama atau penganutnya saja yang telah jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan terjadi kekeliruan yang sangat mendalam. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial. Artinya Islam memang harus dipelajari secara menyeluruh, karena Islam adalah satu kesatuan, bukan hanya dipelajari sebagian saja. Yang ketiga, Islam harus dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama, kaum zu'ama, dan sarjana-sarjana Islam. Yang keempat, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir adalah studi Islam di negara non-muslim. Studi Islam tidak hanya diselenggarakan di negara yang mayoritas agama Islam, tetapi studi Islam juga diselenggarakan di negara yang penduduk muslimnya minoritas, maksudnya di negara non-muslim. Di antaranya negara-negara yang menyelenggarakan studi Islam, yaitu seperti China, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Universitas non-muslim, diantaranya Aligarh University di India, juga mengkaji studi Islam yang dinamakan Islamic Studies di bawah Fakultas Adab Humaniora, serumpun dengan kajian Arabic Studies, Persia Studies, dan lainnya. Di Chicago, kajian Islam terdapat di Chicago University yang berada pada kajian Timur Tengah. Di universitas ini, kajian Islam difokuskan pada pemikiran dan teks-teks klasik. Mungkin
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi yang melihatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.